Oke, Halo. oke, selamat datang Bung Hengki. Selamat malam kawan-kawan semua. Eh, dalam diskusi peradaban kali ini, bahasanya adalah bahasan oligarki dan cengkramannya di negara Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, oligarki ini sangat punya kepentingan untuk mencengkram politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia untuk melestarikan kepentingan-kepentingan mereka. Nah, sebelumnya saya perkenalkan Bung Hengki adalah seorang akademisi lulusan dari Leiden University. Gimana Bung Hengki? Koneksinya oke? Hmm, sepertinya koneksinya kurang oke. Sudah dengar Bung? Ya ini juga efek dari oligarki kawan-kawan. Jadi koneksi internet pun di Indonesia itu punya gradasi. Jadi kalau di Jakarta itu biasanya cukup lancar, tapi di luar Jakarta, Jogja bahkan Bung Hengki sekarang ada di Makassar itu koneksinya tidak terlalu bagus. Iya. Ini sekarang sudah Sekarang kelihatan sudah nggak? sekat sudah terdengar. Hmm. Oke, kita langsung Oke. saja, Bung. Di Ya, Indonesia dan terima kasih. efek-efek. Selamat malam. Eh, Mhm. ya. Kalau di Amerika sekarang apa? Pagi? Pagi-pagi ya. Pagi ya. Oke. Ya. Oke, Terkait kita dengan bahasa pagi. eh, Mhm. Oke, kita mulai saja, Bung. Jadi oligarki ini kan eh, apa namanya sangat mempengaruhi politik, ekonomi dan budaya di Indonesia kan. Nah, mhm. eh, sebagaimana kita ketahui, bapak oligarki Indonesia itu Soeharto. Yang Mhm. yang yang menjadi pertanyaan di Indonesia itu dimulai di era Soeharto, tidak dimulai di era Soekarno. Ya. Ya, itu menarik ya. Ya, jadi yang apa? Kalau merujuk pada buku tulis oleh Jeffrey Winters ya, dia belak-belakan menulis hierarki hanya baru dimungkinkan di era Soeharto, karena di era Soekarno sendiri pada waktu itu kan Soekarno sejak 45 sampai dia digantikan ya, mulai dari digantikan temporer sampai permanen oleh Soeharto, ekonomi Indonesia pada waktu carut marut. Ya, jadi tidak memberi kesempatan sebenarnya bagi kekuatan-kekuatan ekonomi untuk muncul. Nah, baru di era Soeharto kita bisa melihat bahwa Soeharto menggandeng beberapa pengusaha besar, mulai dari Salim Group, ada juga Eka Cipta, dan beberapa pengusaha-pengusaha senior, konglomerat-konglomerat generasi pertama Indonesia yang bisa tumbuh di bawah Soeharto. Nah, ini yang menarik, bagaimana caranya sampai konglomerat itu bisa berubah menjadi oligarki. There is nothing wrong to become rich ya. Tidak salah untuk menjadi konglomerat, dan di hampir semua negara di dunia konglomerasi itu terjadi. Tapi menariknya di beberapa negara konglomerat itu punya power untuk bisa menjadi oligarki. Nah, di era Soeharto, jadi awalnya itu kenapa pemerintah atau ya itu pada waktu itu Soeharto ya, bahkan sebenarnya Soekarno sempat membawa pengusaha juga ya. Ada juga kliknya Soekarno dengan pengusaha, tapi tidak sempat berkembang seperti di zamannya Soeharto. Di zamannya Soeharto ini dia memanfaatkan pertama pengusaha sebagai apa, pionir uang, punya jejaring dan sebagainya. Jadi yang bisa memboosting ekonomi Indonesia terkait dengan strategi developmentalisme yang di Indonesia yang diterapkan oleh Soeharto ya.
Jadi ekonomi first, ekonomi pertama. Nah, cilakanya ketika ekonomi digerakkan oleh Soeharto, pada saat yang bersamaan juga dia memberikan lebih dari sekedar karpet merah ke pengusaha-pengusaha ini. Jadi di era Soeharto, oleh Jeffrey Winters disebut oligarkis, di mana patron utama adalah Soeharto ya. Tapi di bawah Soeharto, oligarki ini punya kekuatan karena mereka terhubung partai politik pada waktu di zaman Orde Baru dengan Golkar. Mereka jadi sponsor utamanya Golkar. Nah, paling menarik adalah ketika oligarki-oligarki ini memperoleh perlakuan spesial dan memiliki hubungan spesial dengan aparat, dengan militer, dengan polisi, dengan institusi hukum. Gerakan mereka menjadi anomali. Mereka menjadi beyond ekonomi gitu. Mereka sudah masuk ke zona politik. Itu di eranya Soeharto. Memang selama eranya Soeharto mereka di bawah patron Soeharto ya. Jadi Soeharto sangat sentralistis. Tapi apa yang bersamaan juga para oligarki ini sudah terbiasa punya koneksi, mereka membangun koneksi, membangun jejaring dengan partai politik, membina hubungan dengan militer, dengan polisi, ya, dengan orang-orang penting feodal-feodal yang ada di daerah. So ada proses mereka membeli orang nih. Nah, di prosesnya di zaman Orde Baru juga sudah mulai terbiasa. Halo, ya, terhubung lagi. Oke, Bung. Oke, nih ya. Jadi Sorry, kan gini, ya terhubung. apa namanya, Nah, oligarki yang dimulai di zaman Soeharto itu eh, mm, sangat entrenched dalam politik di Indonesia kan akhirnya. Nah, ini para oligarki ini memelihara ormas, memelihara politisi, memelihara aparat, mm, dan ada anomali juga di mana para oligarki ini kan karena warisan di zaman Belanda di mana ada stratifikasi para apa ya para penduduk zaman Hindia Belanda kan kemudian banyak yang menjadi oligark ini, yang menjadi pedagang pengusaha ini banyak dari golongan Cina, Arab dan sebagainya. mm, Jadi betul. ketika ketika itu apa namanya diwejawantahkan dalam politik Orde Baru, di mana penguasanya itu penguasa kulit eh, coklat, yaitu apa Mm, pribumi, dan kemudian para pengusaha dan pedagangnya kebanyakan dari Cina dan Arab. mm, Jadi di dalam politik mereka ini seolah-olah bersatu, tapi maksudnya di belakang mm, layar, tapi ya, di permukaan mereka seolah-olah bertengkar. Itu fenomena mm. semacam apa itu, Bung? Ya, jadi eh, itu bukan yang baru ya. Jadi memang sejak Indonesia merdeka itu dan terutama di Orde Baru ada namanya fenomena Alibaba dan Baba Ali. Hmm. Kalau kalau familiar dengan istilah ini, Alibaba dan Baba Ali. Gimana itu? Kalau Alibaba kan Ali atau pribuminya di depan, babanya di belakang. Hmm. Ya, ini terutama untuk ketika memainkan proyek ya. Jadi proyek-proyek pemerintah itu diberikan apa ya pada waktu setelah Indonesia merdeka kan ada semacam afirmasi ya, memberikan hak prioritas kepada pribumi. Ya, jadi pribumi mendapat jatah proyek, jatah akses ke proyek, tapi karena tentunya mereka tidak punya dominan, tidak punya ini kapasitas untuk melaksanakan, jadi mereka cuma jadi rent seeker ya, pemburu rente, ambil berapa persen dikasih ke babaknya, ke Cinanya ya, untuk eksekusi. Ya. Dan itu berlangsung sampai hari ini kita bisa melihat di banyak tempat. Tapi perlu diingat juga bahwa Alibaba itu tidak bisa secara kaku diartikan
hanya relasi antara pribumi dengan Cina ya, karena Baba itu kemudian dalam konteks oligarki modern itu harus diterjemahkan sebagai pengusaha secara umum, tidak berbatas warna kulit. Walaupun kita harus akui bahwa mayoritas masih pengusaha-pengusaha keturunan ya. Terus ada lagi fenomena Baba Ali. Baba Ali ini menarik. Baba di depan, Ali di belakang. Nah, kalau Baba Ali ini terkait dengan fenomena penyembunyian harta, ya. Dan ini juga yang menjelaskan pola operasi dari oligarki. Bagaimana relasi para oligarki ini dengan penguasa-penguasa, dengan militer, dengan proksi-proksi yang ada di sekitar mereka ya. Jadi khusus untuk mendapatkan akses ke konsesi-konsesi ekonomi, hak-hak istimewa, pola yang berlaku itu Alibaba. Pribuminya dimajukan ke depan, babanya nanti eksekusi di belakang ya. Jadi kalau di zamannya Orde Baru kita bisa melihat relasi antara misalnya Salim dengan Cendana ya. Cendana, keluarga Cendana itu ditaruh di depan. Kalau ada proyek-proyek, terus Salimnya yang eksekusi atau konglomerat-konglomerat yang lain yang eksekusi ya. Mereka dapat persen ya, persen komisi, persen saham dan sebagainya. Nah, khusus untuk Baba Ali, kita bisa melihat bahwa Ali itu sampai hari ini masih digunakan untuk menyembunyikan harta. Ini juga yang sebenarnya penjelasan terhadap mengapa banyak pejabat-pejabat kita ya, sipil maupun militer, itu memiliki harta yang seperti tak terhingga itu. Jadi ini kayak uang gaib yang dimiliki mereka. Mereka dengan gaji atau bahkan laporan kekayaan yang mereka sudah buka di LHKPN tetap juga tidak sesuai dengan gaya hidup mereka gitu. Mereka seperti tidak punya batas. Kenapa? Karena ada tempat mereka menyimpan uang-uang yang selama ini mereka peroleh ya dari proses transaksi dengan para oligarki. Oke. Jadi kalau untuk memahami bagaimana oligarki bekerja di Indonesia, kita harus secara sederhana kita bisa menggunakan penjelasan Alibaba dan Baba Ali. Menarik itu. Oke, itu kan tadi di zaman Orde Baru ya, di mana sudah mulai kuat mereka dan kemudian benar-benar mewarnai politik ekonomi Indonesia selama hampir 30 tahunan itu. Nah, kita move forward ke zaman reformasi di zaman sekarang ini. Dalam Pilpres kemarin itu misalnya timnya Jokowi Ma'ruf itu 86% biaya kampanyenya itu dibiayai oleh oligark, dan di kubunya Prabowo Sandi itu malah hampir 100% gitu. Nah, konstelasi oligark di zaman reformasi ini menurut Bung Hengki gimana? Ya, jadi ya ini menarik ya. Jadi setelah berakhirnya era Pak Harto ya, kita bisa melihat ketika masuk ke era reformasi, oligarki juga berubah banyak sebenarnya. Berubahnya terutama ketika Indonesia resmi memasuki era desentralisasi. Di era desentralisasi kita secara praktis ya di lapangan kita melihat mengartikan desentralisasi itu pertama era dejawanisasi, era demilitarisasi, era di mana putra-putra daerah itu memiliki kesempatan yang lebih leluasa untuk menggapai posisi-posisi politik di wilayah mereka. Kalau sebelumnya kan di Orde Baru, posisi gubernur, posisi bupati wali kota, itu dominan menjadi kaplingan militer, polisi, maupun dari birokrat-birokrat senior. Misalnya untuk posisi wali kota dengan bupati itu kan jatahnya militer dengan polisi untuk level-level pangkat kolonel ya. Kalau gubernur itu jatahnya tentara atau polisi yang pangkatnya bintang 2, Maijen, ya kan? Nah, setelah reformasi ini berubah besar ya. Jadi terutama sejak dilaksanakannya pilkada langsung, di mana dominasi terhadap posisi-posisi politik ini berubah. Politisi-politisi daerah yang sebelumnya hanya punya kesempatan untuk bermain di DPR maksimal atau bermain di partai politik, mereka punya kesempatan kemudian menjadi kepala daerah. Nah, kita perlu ketahui bahwa di era Orde Baru, sebenarnya oligarki-oligarki yang ada di daerah itu sudah ada. Cuma
karena kesempatan mereka masuk di politik itu hanya untuk dalam kapasitas aktif di partai politik. Umumnya kalau bukan jadi anggota aktif, mereka main di sebagai bendahara, karena kepentingan mereka cuma mengamankan proyek-proyek, ya, akses mereka ke proyek. Nah, di Orde Reformasi, di periode desentralisasi, mereka punya kesempatan yang sangat besar, ya, untuk bisa mengakses jabatan-jabatan politik. Either mereka langsung atau mereka memberikannya kepada keluarganya. Jadi kita bisa lihat ya sejak desentralisasi dimulai di 2001, ada banyak pemekaran wilayah dan sebagainya. Proses pemekaran sendiri itu tidak murah. Mahal sekali karena untuk setiap pemekaran wilayah, membuat kabupaten, membuat provinsi baru itu melalui proses perundang-undangan. Dan proses perundang-undangan untuk pemekaran itu mahal. Itu butuh cukong, butuh bohir, butuh dana besar untuk mengongkosi proses peresmian dari sebuah daerah baru. Nah, disitulah oligarki bermain. Mereka investasi pemekaran dulu, atau daerah-daerah yang sudah eksis, mereka bermain langsung di pilkadanya gitu. Mereka berusaha mengamankan posisi-posisi politik. Nah, apa timbal baliknya bagi mereka? Kita bisa melihat bahwa timbal baliknya di pilkada-pilkada adalah mereka berebut izin, konsesi lahan, izin tambang, dan sebagainya, izin akses ke hutan. Ini semua yang sudah menjadi warna di desentralisasi. Dan ini juga menjadi pola baru dari permainan para oligarki. Jadi kalau sebelumnya di zaman Orde Baru, para oligarki itu cukup mengamankan akses izin dari Pak Harto, dari Soeharto kan. Di desentralisasi, semuanya berubah. Mereka harus bermain di level bawah, di level daerah. Untuk mendapat izin, mendapatkan akses, mereka harus mengamankan posisi politik. Either mereka sendiri yang bermain di sana. Jadi kita juga lihat bahwa di era desentralisasi banyak oligarki yang langsung bermain ya di politik, terutama oligarki daerah. Mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ada beberapa yang jadi gubernur, terutama di provinsi-provinsi baru. Nah, ketahuan di belakang layar mereka juga yang menjadi cukongnya kan, mereka yang membayar. Nah, kita melihat juga oligarki di era desentralisasi setelah reformasi ya, makin berwarna. Jadi sebelumnya kalau kita bicara soal oligarki di era Soeharto, dominan dikuasai oleh oligarki yang berlatar etnis Tionghoa. Tapi kalau dalam konteks desentralisasi ini menjadi lebih berwarna lagi. Makin banyak orang-orang kaya pribumi yang kemudian bisa mengamankan posisi-posisi politik di wilayah masing-masing. Jadi ada sentimen primordial yang dimunculkan, sentimen kesukuan, latar belakang feodal yang mereka miliki itu muncul semua. Terutama kalau kita mau lihat yang seperti ini, kalau kita lihat di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, ini dominan, sangat dominan muncul, identitas kesukuannya muncul. Dan orang-orang kaya daerah itu bermain di sana, menguasai masa pemilih dan sebagainya. Kalimantan yang paling kelihatan. Terutama karena kalau kita lihat ya tahun 2000-an awal itu kan kabupaten paling kaya di Indonesia itu Kutai Kartanegara kan. Jadi oligarki yang muncul itu sebagai kepala daerah di Kutai adalah orang kaya yang sudah lama di sana. Pak Saukani almarhum itu adalah orang kaya di sana dan dia sangat cerdas. Dia menguasai Kutai, menguasai akses ke tambang, dan dengan perusahaannya sendiri dijalankan akses-akses tersebut, dan kemudian dia akan berbagi dengan investor-investor yang lain atau oligarki lain yang masuk ke wilayahnya. Jadi memang perubahannya besar. Nah, terus berlangsung dalam hal pilpres. Kita bisa melihat bahwa di pilpres yang kemarin itu sebenarnya duel antara oligarki. Prabowo dengan Sandiaga Uno itu jelas oligarki. Ya. Kalau Jokowi latar belakangnya pengusaha ya, tapi dia punya akses yang besar sekali ke pengusaha-pengusaha lainnya. Dan memang sejak 2012 kita bisa melihat bahwa proses pembiayaan politik untuk tingkat nasional ini memang pentas di mana para oligarki bermain. Mereka mendanai persaingan antara dua tokoh ini, antara Prabowo dengan Jokowi. Prabowo mengeluarkan uangnya sendiri, tapi kita juga tahu bahwa ada sponsorship dari beberapa konglomerat yang lain ke Prabowo. Begitu juga Jokowi, kan siapa yang ada di belakangnya. Sebelum era dari Jokowi sendiri, kita bisa melihat misalnya SBY sangat dekat dengan siapa, dengan grup yang mana kan.
yang apa pendirian Partai Demokrat sendiri itu kan terkait sebenarnya dengan sponsor-sponsor dari pengusaha-pengusaha besar. Jadi memang relasi antara pemimpin ya, pemimpin nasional maupun pemimpin daerah dengan para oligarki itu tidak pernah putus. Bahkan bisa dikatakan bahwa setelah era Soeharto, di mana dia awalnya sangat sentralistis, sangat dominan di kontrol Soeharto, di era reformasi ini, oligarki terlihat seperti mereka they do their own shopping ya, mereka berbelanja kepala daerah, mereka menjadi kingmaker di banyak daerah kan. Masing-masing oligarki punya jagoan sendiri gitu. Makanya tidak heran juga kalau kita kemudian melihat ada di beberapa kasus persinggungan antara oligarki. Yang menarik itu misalnya yang salah satu yang saya sudah share ke Bung Amin, yang kasus di Kalimantan ya ketika oligarki daerah gesekan dengan oligarki tingkat nasional ya, dan itu melibatkan aparat, yang satu pegang polisi, yang satu pegang tentara. Nah, ini menarik. Bagaimana ketika oligarki saling gesekan. Tapi yang lebih menarik lagi bahwa oligarki itu sebenarnya gesekannya tidak pernah kencang. They always know how to find their own way to make peace. Itu yang selalu menarik dari oligarki. Mereka tidak bablas-bablasan untuk kemudian saling cakar-menyakar ya. Jadi begitu sudah ada hasil dari proses politik, mereka dengan cepat kemudian bisa recover, bisa kemudian berbagi kuasa dan sebagainya. Ya, Bisa dikatakan bahwa kejadiannya Jokowi dan Prabowo kan, mereka seolah-olah iya, berada di pihak yang sangat berbeda, tapi ketika sudah berkuasa akhirnya bekerja sama juga gitu. ya betul. Karena ini juga yang menarik ya, beberapa Indonesianis yang sudah mengkaji soal ketegangan politik di Indonesia, kemudian berkesimpulan bahwa Indonesia ini menarik, bahwa ada selalu proses mekanisme damai antara para kontestan politik. Dan proses damainya itu lebih terdorong karena aspek ekonomi ya. Di Indonesia itu banyak hal yang bisa dibagi. Jadi banyak alasan yang bisa dipakai untuk berdamai daripada untuk mencari ribut gitu. Tapi Resource di Indonesia itu ini berlimpah untuk Bung, kan dibagi. ada juga yang ada juga tema-tema yang dibikin oleh oligark supaya kelihatannya persaingan ini real dan kemudian panas gitu. Jadi oligarki zaman now ini kan semakin mahal, semakin teritorial dan semakin primordial. Jadi agama, kesukuan itu sangat dimanfaatkan. Nah, ya contohnya kalau di tingkat nasional TW itu kan memainkan orang-orang seperti Gatot dan sebagainya, FPI. Nah, itu apa? Kenapa mereka suka sekali memanfaatkan sentimen-sentimen primordial ini? Menurut Bung Hengki, apa manfaat terbesar dari sentimen-sentimen ini? Saya pikir salah satu faktor yang membuat kemudian oligarki bermain sentimen ini ya, karena proksi atau perpanjangan tangan atau aktor-aktor operator politik yang ada di lapangan menawarkan skenario yang seperti itu kepada mereka. Ketika bagaimana caranya kemudian membuat politik menjadi hangat, bukan cuma hangat ya, tapi sebenarnya sentimen-sentimen primordial ini lebih digunakan untuk menciptakan tekanan politik kepada incumbent, kepada pihak lawan. Jokowi juga sebenarnya menggunakan sentimen seperti itu, sentimen primordial dan sentimen agama, tapi dalam konteks yang populer, dalam konteks yang lebih yang positif kan ya. Ya betul. Ya. Yang positif betul. Jadi itu yang dimainkan, dibikin kubu hitam putih gitu. Dan ini menarik bahwa biarpun secara logis ya kita tahu bahwa orang mempermainkan identitas primordial, identitas agama, tapi masih saja ada orang, ada kelompok yang meyakini jualan-jualan seperti itu. Nah, ini yang dimainkan oleh operator politik karena dengan adanya kenyataan bahwa bahkan kita melakukan bullshit pun masih ada yang percaya. Berarti ini jadi peluang suara kan bagi mereka. Peluang massa yang bisa digiring, bisa dipelihara. Jadi kalau ditanya kenapa oligarki sampai memutuskan untuk menggunakan isu-isu primordial yang sensitif seperti ini sangat tergantung pada operator politik apa yang mereka pilih gitu, operator politik yang mereka jadikan sebagai kaki tangan di lapangan.
ini juga yang menjelaskan perbedaan antara misalnya kubu Jokowi dengan kubu Prabowo pada waktu pemilihan ya. Kenapa Prabowo Jokowi kemudian cenderung menjadi lebih logis, lebih populis, lebih positif, dan sebaliknya yang lain uh, apa dan di kubu sebelah melakukan hal yang sebaliknya. Ini karena operator politiknya yang begitu. Dan ini sebenarnya tidak terjadi hanya pada kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Kalau kita lihat ke pilkada juga begitu. Jadi seorang calon kepala daerah pun kadang dia tidak bisa kendalikan operator politik di lapangannya. Kalau operator politik di lapangannya memang mainannya sudah selalu sentimen primordial, jadi ada kecenderungan akan bablas ke arah sana gitu. Tidak bisa diarahkan untuk melakukan hal yang berbeda. Nah, hal yang sama yang terjadi di tingkat nasional antara Prabowo dengan Jokowi, kita bisa melihat bahwa uh, yang kemudian yang menjadi tema-tema kampanye atau tema-tema propaganda yang digunakan oleh Jokowi dan Prabowo itu lebih banyak ditentukan oleh operator politik yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya, apakah oligarki ini tidak menghadapi resiko? Tentunya mereka menghadapi resiko. Misalnya kalau kita bilang bahwa apa sih yang dihadapi oleh apa sih yang dipikirkan oleh oligarki yang beretnis Cina ya, yang kemudian membiayai kampanye-kampanye politik, propaganda politik yang bernuansa rasis. Tentunya ada risiko yang mereka hadapi. Tapi saya yakin bahwa mereka sudah menyiapkan pemadam kebakaran. Karena Pemadam mereka kebakarannya memegang apa itu lehernya ini, kira-kira? orang-orang operator politik kan. Hmm. Pemadam Jadi kebakarannya kapan harus berhenti? apa aja kira-kira itu? Hmm? Pemadam Apanya? kebakarannya apa aja gitu kira-kira itu? Kan ini Ya pemadam kebakarannya. oligarnya banyak yang non 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 pribumi dan kemudian mereka juga Hmm. non Islam gitu. Tapi mereka memanfaatkan sentimen-sentimen agama, sentimen-sentimen rasial ini untuk kepentingan mereka. Tapi dan itu kan ya seperti Bung Hengki bilang sangat beresiko terhadap mereka sendiri. Nah itu Hmm. pemadam kebakarannya apa aja tadi? Ya, saya pikir mereka bermain dengan isu-isu ini dan mereka berani karena mereka memegang operator-operator lapangan ya, yang punya Termasuk ormas, FPI yang seperti punya itu ya? parpol. Hmm. Iya, jadi orang-orang yang bisa mengendalikan massa. Dan bukan kejutan juga kalau kita bisa melihat bahwa satu orang ini hari bicara A, kemudian besok bicara Z. Ya. Dan tidak mengherankan juga bahwa massanya ternyata tetap loyal gitu, biarpun kemudian pemimpin massanya berubah sikap. Nah, loyalitas-loyalitas seperti ini adalah satu realita ya. Dan ini juga yang menjadi pegangan daripada sponsor. Mereka tidak takut bermain bahaya, bermain api. It's okay. Karena ada jaminan bahwa tetap ada kendali, tetap ada kendali. Bukan cuma terhadap ormas dan sebagainya. Untuk aparat-aparat juga kan dikuasai oleh mereka. Jadi ada kendali, ada rem. Kapan akan berubah? Tidak masalah. Yang Ya. penting tujuan singkat itu diamankan dulu. Dan Hmm. selalu saya yakin bahwa ketika sentimen primordial digunakan, itu banyak digunakan hanya untuk meningkatkan bargaining position, posisi tawar ya. Posisi tawar. Jadi ketika satu permintaan sudah dipenuhi, ya udah, kendur, mundur lagi, dilonggarkan lagi tekanannya. Seperti itu saja kan diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Nah, ini juga kemudian penting bagi masyarakat di Indonesia ya untuk sadari untuk kemudian memahami lebih jelas tentang oligarki dan bagaimana cara mereka bermain di politik kita gitu. Nah, sesuai dengan judul diskusi hari ini kan Indonesia di dalam cengkeraman oligarki. Publik itu harusnya aware, jadi semakin dewasa, semakin paham bagaimana cara kerjanya oligarki. Kita banyak contoh-contoh di mana ketika oligarki bekerja, mereka diuntungkan oleh sikap masa bodoh dari publik. Beberapa tahun yang lalu misalnya kebakaran hutan di Kalimantan ya, jelang pilkada itu tahun 2015. Jadi di bulan-bulan seperti ini, ketika kebakaran hutan terjadi dan memuncak, ternyata di penghujung tahun ketika dilakukan pilkada, justru memori orang pemilih di daerah itu menjadi singkat. Mereka memilih calon yang jelas-jelas terkait dengan kebakaran hutan. Itu menjadi kejutan bagi banyak Indonesianis ya. Kita melihat,
What's wrong with your brain? Apa yang salah dengan otak Anda di sana? Ya kan, ketika Anda sudah mengalami penderitaan, menghadapi asap beracun, kok bisa-bisanya Anda memilih orang ini? Ya itulah realita pemilih pemilih di Indonesia ya. Logika rasional politik itu uh, sangat sangat minim dan lebih banyak bergantung pada loyalitas. Nah, loyalitas kemudian menjadi kata kunci. Bagaimana kemudian oligarki sangat yakin bahwa operator-operator politik yang mereka gunakan itu punya kemampuan untuk mengendalikan massa karena ada loyalitas, ada sentimen solidaritas berdasarkan primordial, berdasarkan SARA kepada operator-operator politik. Dan ini yang kemudian ditawarkan oleh operator-operator politik ini kepada oligarki. Jadi banyak orang yang mengambil keuntungan dari sistem oligarki. Ya, dan ini ada anekdot lucu ya. Misalnya dalam kasus Ahok. Jadi Ahok ini kan warga keturunan Cina, tapi dia adalah orang yang jujur, orang yang mau memang membangun Indonesia. Nah, di kalangan oligark Cina sendiri ada dua kubu besar gitu, yang pro Ahok dan yang anti Ahok gitu. Yang pro Ahok ini yang merasa bahwa Indonesia itu masih bisa diperbaiki gitu. Kemudian para pengusaha keturunan ini yang anti Ahok ini merasa bahwa Ahok ini sok-sokan gitu. Kenapa dia tidak melihat kepentingan kita lebih besar gitu. Dan akhirnya Ahok pun diturunkan atas jasa dan atas biaya oleh orang-orang keturunan itu sendiri gitu, salah satunya. Ini kan sebuah anekdot yang membuktikan bahwa bahkan peran politisi pun sangat-sangat bisa di bawah cengkeraman oligarki yang dari kalangannya dia sendiri gitu bahkan. Betul, betul. Sebenarnya gini ya, ini juga anekdot ya. Sebenarnya orang-orang Chinese itu ya tidak pernah merasa nyaman kalau ada dari kalangannya yang menjadi pemimpin dan berusaha untuk benar. Menjadi benar, jujur, itu sepertinya bukan hal yang populis. Kalau di hadapan cukong-cukong. Ya. Nah, Ahok, kebetulan menyebutkan Ahok ya. Sebenarnya Ahok itu menjadi satu contoh bagaimana seorang penguasa politik ya, dalam hal ini gubernur, berusaha untuk mengendalikan oligarki. Jadi oligarki itu kan sebuah keniscayaan ya. Kita tidak bisa menghilangkan oligarki. Itu satu. Satu-satunya harus kita lakukan terhadap oligarki itu adalah oligarki dikendalikan. Dibuat tertib, ikut aturan. Dan itu yang dilakukan oleh Ahok. Dalam 1 tahun lebih dia berkuasa itu, sebenarnya yang dalam proses atau hal-hal yang dia pertontonkan ke kita itu, bagaimana caranya dia berusaha untuk mengatur oligarki. Benar bahwa oligarki adalah kelompok orang yang selalu mendapat karpet merah, selalu mendapat prioritas, ya karena mereka banyak uang, mereka punya jejaring, mereka punya semuanya, jadi tidak heran kalau mereka dapat prioritas. Ahok juga sadar itu. Yang dilakukan oleh Ahok berusaha untuk mengendalikan mereka sesuai dengan aturan. Jadi yang kita lihat misalnya di kasus reklamasi, Ahok memberikan izin reklamasi, tapi tentunya reklamasi bukan hal yang baru di era Ahok ya, itu sudah terjadi sebelumnya, bahkan dari era Orde Baru reklamasi Jakarta itu sudah ada rencanaannya. Di eranya dia dieksekusi kan, dan dia gunakan aturan-aturan yang ada di Jakarta, aturan-aturan nasional ya. Biarpun memang kelihatannya seperti dia membypass memberikan keistimewaan itu ya karena mereka ini orang-orang yang selalu dikasih karpet merah. Ya dikasihlah karpet merah mereka. Anda mau reklamasi dikasih reklamasi. Tapi kalau Anda mau reklamasi ikut aturan. Ya kan? Tahu kan yang rancangan Perda reklamasi yang ada pungutan besar itu yang dia bebankan ke bos-bos reklamasi ini. Apa yang terjadi? Sebelum Ahok jatuh kan yang paling pertama kita lihat bahwa ada kasus penyuapan ke DPRD Jakarta ya. Itu kasusnya terbuka. Bagaimana oligarki kemudian melawan. Mereka senang dikasih karpet merah, tapi ketika mereka diatur, mereka melawan. Dan proses melawan kepada Ahok itu berkepanjangan sampai Ahok jatuh ya. Dan setelah Ahok jatuh apa yang terjadi? Reklamasi jalan, ya. Setelah diputar-putar dengan banyak alasan, dibungkus kiri kanan bahwa akan dibatalkan, ditunda dan sebagainya, kemudian jalan kan.
Dan berapa harga yang dipakai untuk menebus izin reklamasi? Tidak sampai 10 miliar ya. Ya. Rumah-rumah, ruko-ruko yang sudah dibangun di pulau itu kemudian ditebus menjadi Hmm. sah. Tidak sampai 10 miliar. 10 miliar itu tidak ada apa-apanya itu kalau kita bicara dengan oligarki. Tidak setetes keringat untuk mereka, tidak setetes air liur untuk mereka ya. Jadi itu melihat sebagai satu bukti ketika oligarki melawan apa dampaknya. Ya. Dan Ahok menjadi satu-satunya setahu saya kepala daerah, penguasa politik yang berusaha untuk mengatur oligarki. Oke. Itu tadi kita sudah bahas oligarki dari sisi negatifnya. Ini ada sisi positif sedikit oligarki di Indonesia ini. Oke, memang mereka korup, mereka apa namanya, kooptasi sistem politik dan ekonomi. Tapi oligarki di Indonesia itu agak berbeda dengan oligarki misalnya di Afrika atau di beberapa negara Asia lain, di mana mereka spend hasil-hasil dari korupsi dan hasil-hasil dari apa namanya, kooptasi mereka ini kebanyakan masih di dalam negeri. Sedangkan kalau kita lihat Afrika atau beberapa negara Asia itu, para oligark dan para koruptornya itu spending money-nya itu di luar negeri, sehingga dalam negeri ini ekonominya Hmm. nggak terlalu jalan. Nah, kalau di Indonesia itu paling tidak Hmm. konsumsi dalam negeri itu masih cukup besar gitu. Kalau menurut Hmm. Bung Betul. Hengki, apa yang menyebabkan koruptor dan oligark Indonesia ini agak beda dengan yang di beberapa negara Afrika dan Asia lain? Ya karena secara politik dengan ekonomi sebenarnya negara kita itu jauh lebih bagus daripada negara-negara yang digarong habis-habisan oleh penguasa dan pengusahanya ya. Indonesia potensinya sangat besar. Jadi tentunya tidak hit and run ya, karena dapat uang dengan sistem yang sangat kondusif, enabling environment yang sangat bagus untuk oligarki untuk bisa tumbuh berkembang terus. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggalkan Indonesia. Mereka akan investasi ulang. Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat besar. Hal yang sudah digarap oleh oligarki itu saya yakin belum seujung kuku ya. Belum ada apa-apanya. Terus secara ekonomi juga Indonesia. Kalau kita lihat dengan jumlah penduduk 275 juta, itu pasar yang sangat besar. Apalagi ada pertumbuhan kelas menengah Indonesia ya. Jadi uh, tentu ini jadi alasan yang kuat bagi oligarki kemudian untuk bisa untuk terus memutar uang mereka di Indonesia, tidak dilarikan keluar. Ditambah lagi banyak sekali instrumen-instrumen keuangan modern ya yang memungkinkan mereka meminimalisir resiko. Jadi misalnya kayak gini. Ini menarik. Tahun 80-an itu Salim Group sudah mengubah strategi. Jadi Salim Group ini konglomerat paling senior ya di Indonesia. Itu dari tahun 80-an itu sudah melihat ada perubahan arah politik. Dan tentunya akan berdampak pada bisnis mereka, terutama satu faktor kalau baca buku-buku yang ditulis seperti oleh Yusuf Wanandi dan sebagainya yang sangat dekat dengan keluarga Salim. Mereka nulis bahwa di tahun 80-an itu Salim membaca bahwa karena faktor umurnya Soeharto yang sudah cukup senior pada periode itu dan ada risiko perubahan politik kalau ada apa-apa terjadi pada Soeharto. Maka maka Salim Group pada tahun 80-an sudah mereposisi bisnis mereka, dipindahkan ke luar, dibikin holding company ya, yang First Pacific dibikin holding company-nya di Hong Kong. Itu untuk mengamankan semua aset dan keuangan dari Salim. Jadi biarpun bisnisnya mereka masih di Indonesia, tapi dalam skema-skema keuangan mereka sudah ada di luar. Dan itu sangat aman bagi konglomerat, bagi para oligarki. Nah, kondisi sekarang dengan semakin matangnya sistem keuangan, teknologi dan sebagainya, oligarki tidak menghadapi risiko yang besar untuk tetap beroperasi di Indonesia. Ditambah lagi dari alasan-alasan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Indonesia itu sumber daya alamnya besar, sangat berlimpah, punya daya beli yang besar, 275 juta penduduk Indonesia dengan kelas menengah yang terus berkembang. Jadi ini jadi peluang yang sangat menguntungkan bagi oligarki dan akan jadi sayang kalau mereka berlaku seperti apa yang dilakukan di negara-negara Afrika. So they have reason to stay in Indonesia. Oke. Apalagi mereka menguasai hampir semua hal di sini ya, Hmm. Oke. hukum, aparat dan sebagainya. Oke, terus kemudian ini Bung, kita
kita akan bandingkan dengan oligarki yang berhasil. Jadi misalnya tidak semua oligarki itu gagal, tapi ada oligarki yang berhasil misalnya di Korea Selatan. Di bawah General Park mereka chaebol-chaebolnya menguasai industri-industri besar dan kemudian go internasional. Mhm. Nah, menurut Mhm. Bung Hengki, kenapa oligarki Indonesia yang sebenarnya kayaknya juga nggak kalah dengan bos-bos Samsung, bos Hyundai dan sebagainya. Mhm. Mereka itu go internasionalnya sangat telat dan tidak sebesar di Korea Selatan. Kalau diperbandingkan dengan Korea Selatan ya, Korea Selatan itu cebol-cebolnya bermain di teknologi. Samsung, Daewoo, Hyundai, itu semua bermain di teknologi. Kalau oligarki kita sebenarnya go internasional ya. Sinarmas, Salim Group, itu sudah melakukan land banking, investasi di luar. Indomie itu sekarang produksi terbesarnya bukan lagi di Indonesia, di Nigeria. Mhm. Jadi konglomerat-konglomerat kita itu sudah go internasional. Cuma bidang yang mereka menjadi fokus mereka itu bukan teknologi seperti Samsung, Daewoo atau Hyundai. Mereka banyak tetap ke sumber daya alam, ke mining, ke pertanian. Pertanian bagi kalau ikuti sebenarnya ada tren yang menarik di ekonomi dunia ya sejak awal 2000 itu banyak konglomerat-konglomerat dari daerah-daerah ASEAN, termasuk Indonesia, dari Middle East, Timur Tengah itu berinvestasi tanah di negara-negara luar. Jadi Indonesia itu banyak ke Afrika. Jadi seperti apa Sinarmas, Salim, mereka investasi tanah besar-besaran di Afrika. Kalau Timur Tengah kan mereka masuk ke Indonesia ke daerah investasi pertanian, investasi bisnis-bisnis yang menjanjikan seperti real estate itu mereka masuk ke Indonesia, tapi dari kita sendiri itu keluar. Cuma memang tidak bermain di teknologi seperti chaebol-chaebol di Korea yang bermain di teknologi otomotif atau high tech industry. Hmm. Oke. Insentifnya beda. Oke, terus kemudian kita sekarang akan membahas bagaimana oligarki ini dikendalikan. Karena tadi Bung Hengki bilang oligarki itu tidak selamanya jelek. Tapi di Indonesia ini Hmm. sebenarnya sangat jelek karena dia mengkooptasi kepentingan politik ekonomi untuk mereka sendiri, bukan untuk rakyat kebanyakan. Nah, menurut Bung Hengki, bagaimana mengendalikan oligarki supaya menjadi lebih positif dan lebih bagus buat kesejahteraan rakyat? Hmm. Sebenarnya menurut saya yang masalah bukan oligarkinya ya, tapi proksinya. Proksi-proksi oligarki ini yang sebenarnya yang jadi tantangan kita. Oligarki ini sebenarnya gampang kalau mau dikendalikan. Jeffrey Winters bilang yang masalah dari Indonesia dalam menghadapi oligarki adalah kita gagal untuk mereformasi hukum, menghasilkan perangkat-perangkat hukum, menghasilkan sistem yang bisa mengatur para oligarki. Nah, sampai hari ini, kenapa oligarki begitu kuat yang keramanya? Adalah karena sistem hukum di Indonesia ini belum berubah banyak. Arah untuk mereform, memperbaharui, memperbaiki hukum kita ini terus terang maju mundur ya. Terakhir KPK. KPK situasinya bagaimana? KPK menjadi salah satu kunci sebenarnya untuk bisa mengendalikan korupsi, mengendalikan suap menyuap yang banyak terkait dengan para oligarki dan proksi-proksi para operator mereka kan. Nah, di Indonesia yang kita lihat banyak bahwa eh, kalau kita mau kendalikan oligarki, kita harus bisa mereformasi hukum, termasuk juga mereformasi aparat hukum. Institusi-institusi hukum di Indonesia, seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan, itu belum berubah banyak. Apa yang terjadi di zaman Soeharto sampai hari ini masih berlangsung. Nah, mereka ini semua yang kemudian menciptakan zona nyaman bagi para oligarki untuk tidak mengikuti aturan. Seandainya kita bisa mereformasi, bukan cuma hukumnya, tapi juga mereformasi lembaga-lembaga hukum, maka saya yakin oligarki akan bisa diatur. Ada banyak hal yang kita harus lakukan sebagai pekerjaan rumah di bidang hukum. Dan ini belum kita kerjakan sama sekali. Bahkan yang dalam beberapa tahun terakhir, misalnya KPK kemudian saat ini bisa dikatakan bahwa mengalami kemunduran serius. Ini menjadi satu kekecewaan karena langkah mundur yang sangat besar dengan di mana kita masih kekurangan di bidang hukum, lembaga seperti KPK kemudian dilemahkan. Itu jadi satu fenomena ya, fenomena bahwa di mana masa depan Indonesia untuk tetap di bawah cengkeraman oligarki itu masih sangat kuat.
Kita masih sangat panjang ke depan ini untuk berhadapan dengan oligarki. Hmm. Terus kalau kita Oligarki yang tidak mau ikut hukum. Hmm? hmm. Jadi gini, Bung, kalau kalau kita ikut trajektori negara-negara Asia yang cukup maju sekarang ini ya, misalnya Cina, Cina itu punya Deng Xiaoping, terus kemudian Korea Selatan itu punya General Park, Malaysia punya Mahathir, Mhm. Singapura punya Lee Kuan Yew gitu. Jadi butuh orang-orang besar, orang-orang yang punya visi besar dan kemudian mampu menjalankan visinya itu untuk kemajuan bangsa gitu. Apakah menurut Bung Hengki salah satu permasalahan terbesar Indonesia ini selama ini tidak punya orang-orang yang bold enough untuk melakukan visi-visi besar itu? Eh, itu satu faktor ya. Satu faktor bahwa kita tidak punya leadership yang kuat, yang punya komitmen untuk melakukan reformasi ya, untuk mengendalikan oligarki. Mungkin karena sudah terperangkap dalam utang budi politik kepada oligarki ya, jadi sangat dikendalikan. Satu hal yang kedua, jejaring oligarki di sistem negara kita itu sangat kuat. Itu yang jadi penghambat besar ketika kita bicara tentang reformasi hukum, reformasi lembaga-lembaga hukum, dengan segala cara. Ini mungkin tidak perlu oligarkinya yang suruh untuk hambat, tapi saya yakin bahwa mungkin kebanyakan adalah inisiatif dari para proksi oligarki sendiri untuk mempertahankan sistem yang lama supaya mereka tetap bisa hidup. Karena kalau oligarki bisa dibikin patuh, diatur, maka yang hilang duluan ini proksi-proksi mereka. Orang-orang yang selama ini hidup hidup dari keuntungan-keuntungan menjadi broker, menjadi proksi, menjadi operator dari para oligarki. Kita misalnya ambil contoh Korea Selatan ya. Korea Selatan itu tahun-tahun 70, 80, 90 itu sangat dipengaruhi oleh chaebol-chaebol yang juga dominan menguasai politik di Korea Selatan ya. Krisis ekonomi di Korea Selatan dijadikan momentum juga untuk bersih-bersih. Jadi ada reformasi hukum dan sebagainya terjadi di Korea Selatan dan kita bisa melihat bahwa banyak konglomerat di sana, chaebol-chaebol itu ya, kemudian berhadapan dengan hukum dan diatur oleh negara dan sekarang lebih 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 tertib dan toh negara tetap mensupport mereka ya. Tapi rule of game-nya berubah. Nah, pertanyaannya apakah hal yang sama bisa terjadi di Indonesia? Itu dimungkinkan terjadi. Saya yakin sekali bahwa bisa terjadi dan oligarki ini konglomerat yang ada di Indonesia yang sekarang menjadi oligarki itu saya yakin bisa bisa sekali diatur, bisa sekali diatur. Bisa sekali diatur. Cuma masalahnya banyak sekali pelindung, banyak sekali orang-orang yang memberikan perlindungan kepada oligarki ini. Yang kemudian mereka sangat yakin juga pada saat bersamaan bahwa mereka akan tetap bisa melanjutkan modus operandi atau cara mereka beroperasi sampai waktu tak terhingga gitu. Apalagi dengan sistem election yang 5 tahun ya, yang 5 tahun ini dan sangat mahal, ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menciptakan utang budi politik ya kepada pemimpin-pemimpin baik mau di daerah maupun di nasional. Oke, jadi Jadi memang ya mhm. Jadi memang apa namanya rule of law ini memang perlu diterapkan lebih keras lagi ya sebenarnya ketika ketika apa salah satu sebagai salah satu pengendali oligarki ini. betul betul. Eh, Sejauh ini ya banyak orang memang bicara soal untuk membuat hukum yang lebih tegas. Tapi yang masalahnya ketika orang-orang mengkritisi oligarki, sekali lagi seperti tadi yang Bung Amin sampaikan bahwa banyak sentimen-sentimen yang sebenarnya tidak rasional yang diarahkan ke oligarki. Akhirnya solusinya jadi tidak jelas. Banyak yang ketika orang bicara soal oligarki, kemudian bernuansa sentimen rasialis. Ada dan banyak sekali nuansa-nuansa SARA yang kemudian dicetuskan untuk sebagai perlawanan kepada oligarki. Padahal kalau kita lihat ya, oligarki itu tidak mengenal batas-batas rasialis ya. Jadi kalau kita menggunakan sentimen rasialis untuk menghadapi oligarki, maka kita cuma akan bisa mengatasi, kalau bisa ya, cuma bisa mengatasi satu kelompok saja gitu. Tapi oligarki dari kelompok yang lain atau itu tidak akan teratasi. Bahkan mereka akan membesar karena saingan mereka hilang gitu. Atau saingan mereka kemudian beralih menjadi subordinat mereka gitu. Ya kan?
Oligarki punya, they have their own way to survive gitu. Dan mereka selalu memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita, cara berpikir kita yang setengah matang, cara berpikir kita yang masih dipengaruhi oleh sentimen rasialis, dan solusi-solusi yang tidak logis ya, ketika berhadapan dengan oligarki. Dan akibatnya, reformasi hukum dan sebagainya itu justru hilang. Oke, terima kasih Bung Hengki atas waktunya dan terima kasih kawan-kawan juga atas atas kehadirannya di diskusi kali ini. Jadi di diskusi peradaban tadi sudah jelas bahwa cengkeraman oligarki yang sangat besar di Indonesia itu sebenarnya punya jalan keluar, yaitu dengan mencoba rule of law yang kemudian bisa membuat oligarki-oligarki ini bekerja untuk kepentingan bangsa juga gitu. Tapi di saat yang sama masyarakat juga harus pintar menyadari permainan-permainan oligarki ini yang kemudian memanfaatkan isu SARA, isu primordial-primordial lain, suku dan sebagainya untuk menipu para konstituen yang tidak sadar akan hal itu. Pembicaraan sangat menarik dan akan kita lanjutkan di masa-masa mendatang. Terima kasih sekali lagi Bung Hengki, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya dan semoga semua makhluk berbahagia. Sama-sama.